Salah satu teori belajar dari tokoh behavioristik adalah pengondisian klasik milik Ivan Pavlov. Pengondisian klasik atau classical conditioning merupakan proses belajar di mana stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus bawaan atau unconditioned stimulus yang telah memiliki respon alami atau unconditioned response dan akan menghasilkan respon yang telah terkondisikan. Awalnya, Pavlov melakukan eksperimen untuk melihat bagaimana pencernaan anjing bekerja yang memerlukan makanan dan bel. Bel tersebut ia gunakan untuk memanggil pegawainya guna membawakan makanan, dan anjing tersebut melihatnya berkali-kali. Di tengah penelitian, anjing tersebut menghasilkan liur hanya dengan mendengar suara bel tanpa melihat makanannya. Pavlov menyebut fenomena ini sebagai refleks kondisional. Ia kemudian menghentikan penelitian terdahulunya dan mengganti penelitiannya dengan refleks-refleks yang terkondisi. Selanjutnya yaitu generalisasi. Generalisasi dalam pengondisian klasik bermakna bahwa respon terkondisi atau CR ditimbulkan oleh stimulus-stimulus yang serupa dengan stimulus terkondisi atau CS. Jadi setelah sebuah stimulus netral berubah menjadi stimulus terkondisi atau CS yang dapat menghasilkan CR, maka stimulus-stimulus yang serupa dengan CS tadi akan dapat menghasilkan reaksi yang sama seperti CR. Kau kayaknya mau ngomong sesuatu deh. Duduk dulu deh. Jadi sebenarnya aku mau ngomong kalau kita itu kayak udah gak cocok. Terus mau kamu kayak gimana? Sebenarnya aku udah ada yang lain yang lebih ngertiin aku. Maksudnya? Aku ada sesuatu nih. Kamu gak boleh. Apaan sih? Dari video roleplay yang telah kami paparkan, dapat kita lihat bahwa posisi cowok A di sini sebagai stimulus netral, perilaku selingkuh sebagai stimulus tak terkontrol, dan sakit hati sebagai respon tak terkontrol. Lalu, ketika stimulus netral dan tak terkontrol disandingkan, menghasilkan respon tak terkontrol yaitu sakit hati. Setelah hari ini terjadi, akhirnya cowok menjadi stimulus terkontrol CS dan sakit hati menjadi respon terkontrol atau CR. Nah, jadi karena tokoh Lala pernah disakiti oleh cowok A, akhirnya Lala sakit hati dan tidak lagi mau membuka hati untuk menjalin hubungan dengan cowok manapun. Nah, di sini Lala melakukan generalisasi kepada semua cowok, padahal yang menyebabkan sakit hati adalah cowok A. Hal inilah yang menjadi alasan Lala menolak cowok B. Pemunahan atau extinction terjadi ketika respon terkondisi yang telah dipelajari mengalami penurunan. Hal ini terjadi saat CS tidak lagi digabungkan dengan US. Setelah proses pengkondisian terbentuk dan CS tidak pernah lagi dipasangkan dengan US, maka CR akan hilang. Halo lah. Mau minum nggak? Hai. Boleh, makasih. Oke. Lagi sibuk nggak? Enggak sih. Kenapa? Jadi aku sebenarnya mau ngomong sesuatu. Apa? Tapi kamu jangan nih ya, jangan kaget ya. Jadi kita kan udah kenal dari lama nih. Udah kenal dari SMA, terus sekarang kebetulan kuliah di jurusan yang sama. Terus udah hampir 4 tahun, 5 tahun aku kenal kamu. Aku kayak ngerasanya nyaman gitu aja sama kamu. Jadi bisa nggak kalau kita jadi lebih dari teman? Nabila mengingat nasihat kedua sahabatnya. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu tau, Nab. Gak semua cowok tuh sama aja. Lihat tuh Ninda juga pernah diselingkuhin. Aku juga pernah diselingkuhin. Tapi ya kita nggak menutup diri. Soalnya kita yakin
kita itu nggak bakalan selalu di bawah, pasti ada masanya kita tuh ada di atas, pasti ada cowok yang tulus sayang sama kita. Nggak bakalan kita kayak gini terus, aku yakin, percaya deh. Lain kali kalau ada yang deketin kamu, coba deh kamu buka hati. Siapapun itu, kalau kamu merasa cocok sama dia, coba buka hati kamu buat dia. Ya udah deh, kapan-kapan nanti aku coba. Gitu dong, jangan sedih lagi ya. Itu dong, yang ceria dong. Ya, makasih. Boleh deh. Oke, berarti mulai hari ini kita udah fix jadiannya. Wah, ada film bagus nih. Film apa? Nanti Tomorrow, aku lihat reviewnya bagus sih katanya. Mau nonton nggak? Boleh sih, mau kapan? Nanti aja gimana? Bisa nggak? Masih bukan? Nah ya, nanti ya. Lihat lucu tau? Lucu ya? Lucu banget. Nabila berusaha membuka hati untuk cowok C karena ia mengingat nasihat kedua sahabatnya. Dalam hal ini, Nabila melakukan pemunahan dengan menghilangkan rasa traumanya terhadap laki-laki yang berusaha mendekatinya dan menghilangkan statement bahwa semua cowok sama aja. Hal ini terjadi ketika Nabila menerima ungkapan perasaan dari cowok C. Pengondisian klasik selanjutnya ada pemulihan. Pemulihan merupakan kemunculan kembali conditioned response setelah periode istirahat atau periode respons yang berkurang. Jika conditioned stimulus dan unconditioned stimulus tidak lagi terkait, kemunahan akan terjadi sangat cepat setelah pemulihan. Pemunahan tidak sama dengan unlearning. Meskipun respons itu mungkin hilang, tidak berarti bahwa itu telah dilupakan atau dihilangkan. Dengan kata lain, pemulihan adalah kemunculan kembali respons yang telah dipelajari setelah pemunahan. Nabila melihat pacar barunya bergandengan tangan dengan perempuan lain. Nah, di sini tokoh Nabila telah membuka hati untuk cowok C dan berusaha untuk kembali percaya dengan laki-laki. Namun, Nabila meyakini bahwa keputusan yang ia ambil sebelumnya itu salah, karena ternyata semua cowok itu tetap sama saja. Hal ini terlihat ketika cowok C sedang bersama perempuan lain sambil bergandengan tangan, sehingga tokoh Nabila kembali sakit hati. Karena hal ini, tokoh Nabila melakukan pemulihan untuk tidak mau lagi membuka hati terhadap laki-laki manapun karena ia sudah terlanjur sakit hati.